Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Antonio Suryadi Sugawdewan. Kita akan belajar soal makna perkawinan dalam kitab suci. Nah, kitab suci kita ada dua, kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka dalam kesempatan pembelajaran kita, pembahasan kita pada kali ini, kita akan bicara pada dua bagian. Yang pertama adalah Perjanjian Lama dan yang kedua adalah Perjanjian Baru. Kita akan melihat di dalam Perjanjian Lama bagaimana perkawinan dipandang, dilihat. Lalu dalam Perjanjian Baru bagaimana perkawinan dipandang, dilihat. Baik, mari kita mulai belajar tentang makna perkawinan dalam kitab suci. Kita akan belajar yang pertama dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Di sana dikisahkan bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, diciptakannya laki-laki dan perempuan itu menurut apa? Menurut gambar Allah. Nah, karena pria dan wanita diciptakan menurut gambar Allah, ini berarti apa? Berarti bahwa kondisi seksual manusia, seksualitas manusia itu sesuatu yang baik. Kenapa baik? Karena dikehendaki oleh Allah sendiri. Maka seksualitas ini dipandang sebagai sesuatu yang worth it, sebagai sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang jelek. Dan bahkan seksualitas itu pantas untuk dijaga, dihargai. Maka orang tidak bisa sembarangan menggunakan alat-alat seksual mereka. Ini bagian yang pertama, soal seksualitas. Yang kedua, dari perikop ini juga kita boleh melihat bagaimana Allah mempertemukan laki-laki dan perempuan diberkati oleh Allah. Nah, diberkati, apa artinya diberkati? Diberkati berarti seksualitas itu berasal dari Allah dan dinilai sebagai sesuatu yang baik, luhur, diberkati oleh Allah. Yang kedua, pria dan wanita diberkati bersama-sama. Nah, ini menggambarkan pernikahan, bahwa pria dan wanita diberkati oleh Allah, artinya mereka dinikahkan. Yang menikahkan adalah Allah sendiri. Nah, disinilah kata diberkati ini ditafsirkan, diartikan sebagai pemberkatan nikah. Nah, dampak berikutnya dari pemberkatan itu adalah tugas berikutnya untuk beranak cucu dan menguasai bumi. Jangan dibalik ya, jangan beranak cucu baru dinikahkan, diberkati dulu baru beranak cucu. Nah, ini penting, bahwa ketika orang menikah itu yang memberkati Allah sendiri, yang menyatukan Allah sendiri. Dan konsekuensi berikutnya dari tugas menyatukan ini adalah melahirkan keturunan, beranak cucu, menguasai bumi. Tapi menguasai buminya tentu harus ditafsirkan dalam kacamata cara pandang Allah sendiri. Nah, lalu apa yang bisa kita simpulkan dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28? Yang pertama, jadi hakikat perkawinan adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, diberkati oleh Allah sendiri, dan mendapat tugas untuk bersama dengan Allah untuk meneruskan generasi manusia dan memelihara bumi. Maka kalau kita belajar dari kitab Kejadian ini, teks ini lebih menekankan unsur prokreatif. Jadi tujuan perkawinan kalau belajar kitab Kejadian ini adalah untuk melanjutkan keturunan. Nah, ini
dari kitab Kejadian bab 1, 26 sampai dengan 28. Teks berikutnya adalah Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Ini bicara soal penciptaan Hawa. Wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Maka pria dan wanita adalah sama, sederajat. Maka seksualitas antara wanita dan pria ini dasarnya adalah kesederajatan, tapi juga kesatuan. Kenapa kesatuan? Karena mereka berasal dari yang sama, yaitu tulang rusuk yang dimiliki oleh Adam. Nah, bagian berikutnya mengatakan bahwa wanita itu dibawa oleh Allah kepada pria. Artinya apa? Artinya bahwa pertemuan antara seorang pria dan wanita itu bukan pertama-tama dari dorongan kita sendiri, tetapi dari Allah sendiri. Jadi pertemuan antara seorang pria dan seorang wanita itu adalah kehendak Allah. Nah, kadang-kadang saya menganjurkan orang-orang muda untuk berefleksi, bertanya, berdoa, Tuhan, manakah pasangan yang Engkau berikan bagi? Karena ini penting sekali. Berangkat dari kitab Kejadian bab 2, bahwa Allah sendirilah yang memberikan pasangan hidup bagi kita. Maka Adam lalu mengatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi karena ini tulang-tulangku juga, daging-dagingku juga, maka persatuan antara seorang pria dan seorang wanita itu menjadi sangat kuat, sangat akrab, sangat mendalam. Jadi mereka tidak lagi dua, tapi menjadi sungguh-sungguh satu. Nah, karena kesatuan antara pria dan wanita yang begitu kuat dalam perkawinan itulah, maka di bagian berikutnya dikatakan, dampak dari perkawinan adalah perpisahan antara bapak ibu dengan istri suami. Artinya antara anak yang semula jadi anak, karena dia sudah menikah, maka dia berpisah dengan orang tuanya. Maka seksualitas, perkawinan itu bisa memisahkan orang tua dan anak, tapi juga menyatukan antara pria dan wanita dalam hidup perkawinan. Nah, lalu apa yang bisa kita lihat, kita refleksikan dari Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25 ini? Jadi kesatuan antara seorang pria dan wanita atas dorongan Allah sendiri, dorongannya Allah sendiri, sehingga mendorong mereka mampu menghidupi keluarganya, meninggalkan ayah dan ibunya, hidup bersatu dengan istrinya. Sedemikian rupa sehingga mereka bukan lagi dua, menjadi satu daging, menjadi satu manusia baru. Nah, maka kalau kita belajar dari kitab Kejadian bab 2, kita boleh melihat bahwa yang ditekankan sangat kuat di sini adalah unsur unitif, unsur kesatuan. Kesatuan siapa? Antara pria dan wanita. Lalu implikasinya apa dalam hidup sehari-hari? Implikasinya ya idealnya kalau orang sudah menikah, ya dia hidup sendiri, berpisah dari orang tuanya, membangun keluarga baru, membangun tata hidup yang baru, membangun kesatuan yang baru, yang utuh dan produktif. Makanya kita tidak jarang melihat ya, bagaimana kadang-kadang kalau antara menantu, anak jadi satu dengan orang tua, kadang-kadang ada trouble, ada masalah. Maka idealnya adalah kalau orang mau menikah ya siap dengan berbagai macam cara, siap berbagai macam ya entah rumah, sarana dan sebagainya, sehingga mereka memang betul-betul bisa hidup sendiri satu. Ini kalau kita belajar dari kitab Kejadian bab 2 ayat 19 sampai dengan 25. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang kitab Tobit bab 6 sampai dengan bab 8. Teman-teman, saya harap membaca kitab
menyikapi ini secara baik, karena ini cerita yang bagus tentang bagaimana pengalaman Tobia, Rafael, malaikat Rafael dan Sarah, putri Raguel. Kisahnya tentang bagaimana malaikat Rafael mendorong Tobias, anak dari Tobit, agar mengawini Sarah, putri Raguel, dan menegaskan bahwa perkawinan perlu dilaksanakan menurut hukum Musa, ya, menurut hukum Musa, dan dimeriahkan dengan pesta. Nah, Tobias belum pernah kenal dengan Sarah, tetapi karena malaikat Rafael yang mendorong perkawinan antara Tobias dan Sarah, ini ditafsirkan dengan berarti perkawinan itu didorong oleh Allah sendiri. Allah sendirilah yang mendorong seorang pria untuk mengawini seorang wanita. Suami istri dijodohkan oleh Allah sendiri jauh sebelum mereka bertemu dan menikah. Maka kalau di dalam kisah itu dikatakan bagaimana 7 istri suami Sarah mati karena Tobia, karena memang sejak semula dikehendaki bahwa Tobiaslah yang ditentukan oleh Allah menjadi suami bagi Sarah, bukan ketujuh suaminya yang lain. Maka semenjak itulah, semenjak hari ini ia diberikan kepadamu untuk selama-lamanya. Berarti perkawinan ini berlaku untuk selama-lamanya, bukan hanya untuk waktu yang singkat saja. Bagian berikutnya tentang perayaan. Bagaimana perkawinan dirayakan sesuai dengan hukum Musa. Berarti perkawinan perlu diresmikan secara hukum, serta ada perayaan yang melibatkan seluruh keluarga, sehingga ini menjadi dilihat menjadi baik dirayakan bersama. Jadi perkawinan punya unsur hukum, ada unsur ilahi, tapi juga unsur budaya, diresmikan dalam sebuah pesta. Maka pesta perkawinan itu pertama-tama untuk menunjukkan bahwa ini loh, mereka sudah menikah. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari teks Tobit bab 6 ayat 8 ini? Simpulannya adalah kesatuan erat antara seorang pria dan wanita ini ditentukan oleh Allah sendiri sejak semula. Nah, berdasarkan cinta dan ketulusan hati, persatuan itu diawali dengan sebuah hukum yang namanya hukum perkawinan, perjanjian, dan diikuti dengan perayaan yang melibatkan seluruh keluarga. Dengan begitu maka perkawinan itu lalu dipromulgasikan, diumumkan menjadi sah, diketahui oleh banyak orang. Ini yang kita bisa pelajari dari kitab Tobit, pentingnya perayaan, pentingnya perjanjian perkawinan, lalu juga bagaimana motivasi dasar dari perkawinan sebenarnya adalah Allah sendiri, karena Allah yang mempertemukan pria dan wanita. Berikutnya kita belajar dari kitab Maleakhi bab 2. Di Maleakhi bab 2 ayat 10-16 dikatakan bahwa Allah tidak berkenan atas praktek kawin campur agama dan perceraian yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ini mau menggambarkan soal bahwa orang Israel menikah harus dengan orang Israel. Kenapa? Karena keturunannya itulah nanti yang dikatakan sebagai keturunan ilahi. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi perkawinan antara orang Katolik dengan Katolik dimaksudkan untuk keturunan ilahi. Allah sendiri yang telah menjadi saksi perkawinan Yudea, sehingga perceraian merupakan penghinaan terhadap Allah dan merusak perjanjian antara suami dan istri, antara Allah dan Yudea. Jadi kitab Maleakhi menegaskan soal menikahlah dengan orang yang seiman, karena keturunannya keturunan ilahi.
jangan menikah dengan orang beda agama. Yang kedua, kalau orang bercerai ini menghina Allah, merusak perjanjian. Karena saksi dari perkawinan itu adalah Allah. Ini makna penting dari Maleakhi 2. Teks berikutnya yang menarik untuk disimak adalah teks Kidung Agung. Apa yang bisa kita simak dari teks ini? Seluruh Kidung Agung dapat dilihat sebagai lukisan cinta yang membara antara suami dan istri. Tapi juga sekaligus lambang cinta yang amat kuat antara Yahweh dan Israel. Nah, maka kalau Anda baca kitab suci, saya anjurkan pertama-tama baca teks Kidung Agung. Karena sangat menarik, sangat indah. Kalau Anda belum pernah baca teks Kidung Agung, wah ini Anda sangat rugi. Nah, apa yang bisa kita lihat dari teks Kidung Agung? Bab 1 misalnya. Bab 1 bicara soal mempelai perempuan memuji mempelai pria. Bab 2, mempelai perempuan menyebut mempelai pria miliknya, dirinya, sebagai milik kekasihnya, bahwa dia ini milik kekasihnya. Bab 3 memperjelas mempelai perempuan mengungkapkan keinginannya untuk memiliki kasihnya untuk dirinya sendiri dan takut kehilangan. Bab 4, mempelai pria menyebut kekasihnya sebagai cintanya, saudarinya, kebunnya. Kebunnya perlu dibaca, dicangkul kan. Mata air yang perlu diminum. Dan sebagainya. Ada gambar-gambar yang indah. Bagaimana mempelai pria menyebut mempelai wanita. Bab 5, mempelai perempuan mengisahkan mimpinya, di mana mempelai pria mengajak bercinta, tapi tiba-tiba lenyap. Dan ini menimbulkan kerinduan yang mendalam, takut kehilangan dari seorang mempelai perempuan. Bab 6, bagaimana mempelai perempuan mengatakan bahwa aku adalah milik kekasihnya, kekasih. Dan mempelai pria adalah miliknya. Bab 7, mempelai pria menyebut perempuan kekasihnya sebagai kegembiraannya. Nah, ini teks yang sangat berlimpah dengan ungkapan cinta kasih. Maka melalui ungkapan-ungkapan ini, Kidung Agung mau menunjukkan bahwa cinta itu juga manusiawi. Rasa senang antara seorang pria dan wanita, cinta yang hidup lalu berujung pada perkawinan, itu juga sesuatu yang manusiawi. Manusiawi artinya apa? Ya, ada rasa cinta, ada perasaan senang, bahagia, rindu, takut kehilangan. Maka belajar dari kitab Kidung Agung, sebab perkawinan itu harus berciri cinta yang kuat. Perkawinan menyatukan pria dan wanita menjadi satu dengan sangat kuat. Dan di situ harus ada cinta. Nah, kalau orang menikah tapi tidak ada cinta, ini masalah. Tidak bisa. Ini yang bisa kita baca dari kitab Kidung Agung. Berikutnya kita akan belajar dari kitab Amsal. Amsal bab 5 sampai 6. Ini berisi nasihat bijaksana kepada para suami, di mana diungkapkan ciri perkawinan yang baik. Bab 5 mengatakan, suami harus menjauhi wanita-wanita selain istrinya sendiri. Minum air dari sumurnya sendiri, tidak boleh dari sumurnya orang lain. Ia juga dihimbau supaya wanita tidak menjalin cinta dengan pria lain. Nih, jangan sampai mata air perempuan sebagai mata air meluap ke jalan-jalan. Artinya apa? Cinta perkawinan itu eksklusif antara seorang pria dan seorang wanita, nggak boleh untuk orang lain lagi. Bab 6, para suami harus menghargai eksklusivitas cinta suami istri yang lain. Maka dikatakan, jangan tergoda dan menggoda wanita lain yang sudah bersuami. Ini jangan selingkuh
juga kan. Bab 31. Gambaran istri yang baik, membahagiakan suami, dicintai suami dan anak-anak, mampu bekerja keras, bersedia membantu mereka yang butuh pertolongan, dan takut akan Tuhan. Nah, ini soal bagaimana seorang istri harus bersikap menjadi ibu dan menjadi suami. Maka kalau kita belajar dari Amsal bab 5-6 dan ayat bab 31, kitab Amsal menjelaskan bahwa perkawinan yang baik harus punya ciri setia dan total. Lain tidak. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari kitab Amsal. Demikian penjelasan tentang makna perkawinan dalam Perjanjian Lama. Tuhan memberkati.